Banyak orang berusaha mencari ketenangan diri dengan berbagai macam cara. Ada yang pergi untuk melakukan refreshing, berrekreasi, atau bertamasya bersama keluarga tercinta. Ada pula yang melakukannya dengan cara bersemedi di gunung-gunung, di gua-gua, dan juga di berbagai tempat. Kita berjumpa kembali dalam acara Kabar Injil. Selamat pagi, dan tema kita pada hari ini saya beri judul Hidup dalam Ketenangan. Kita akan melihat satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hari ini adalah awal yang baru, hari yang baru, di mana kita dapat menikmati atau memulai kehidupan kita dengan mengucap syukur. Sejuta angan dan harapan ada di benak setiap orang. Banyak prediksi bahwa hari-hari ke depan tidak semakin mudah, sebaliknya semakin sulit. Banyak ujian dan tantangan yang mungkin menghadang kita. Sebagai orang percaya, kita harus tetap tenang. Ketenangan bukanlah sebuah keadaan, melainkan sebuah keputusan. Artinya, seburuk apapun situasi yang ada dan membuat hati tidak tenang, kita dapat memutuskan agar tetap tenang. Mengapa kita harus tetap tenang dalam menjalani hari-hari yang sulit? Karena kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Daud berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tenang meski dalam keadaan apapun. Hari-hari ini di dunia semakin kehilangan ketenangan. Orang yang kaya gelisah dan tidak tenang hidupnya karena memikirkan bagaimana cara menyimpan uang dan hartanya agar lebih aman. Sebaliknya, orang miskin juga tidak bisa tenang karena hari-harinya dipenuhi oleh rasa khawatir bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Kunci untuk hidup tenang adalah memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Ternyata ketenangan dalam diri seseorang mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Orang yang tenang dapat kuat menghadapi persoalan apapun. Namun sebaliknya, orang yang tidak tenang, pikirannya akan cenderung menuju ke arah negatif. Banyak keputusan-keputusan yang salah atau keliru ketika kita membuat keputusan dalam suatu kondisi hati kita sedang tidak tenang. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 bagian B. Bila kita tenang, kita bisa mencoba dan banyak persoalan yang dapat kita selesaikan ketika kita berdoa. Sungguh, hanya
dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Mazmur 62 ayat yang kedua. Artinya ketenangan hanya kita dapatkan ketika kita hidup yang tinggal dekat Tuhan. Mari kita jalani hari-hari di hari-hari ini, di tahun 2022 ini, dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kita tetap tenang di dalam segala kondisi. Salam Maranatha.